Nama saya Cristiano Repi dengan NIM 190510034. Baiklah, saat ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, secara filosofi, pasal 33 ayat 3 UUD 1945 ini mengandung makna bahwa negara wajib menjaga dan melindungi lingkungan hidup agar rakyat menjadi sejahtera dan makmur. Dan dalam UU PPLH itu sendiri, yang mana menurut saya merupakan perpanjangan tangan dari konstitusi itu sendiri, khususnya pasal 33 ayat 3 ini merupakan salah satu jaminan untuk mencapai manfaat yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang dalam hal pemanfaatan sumber daya alam atau lingkungan hidup. Jika memang itu dilakukan atau eksploitasi itu dilakukan secara baik dan terencana. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa saat-saat ini masih banyak terjadi oleh mereka yang berkepentingan, masih banyak terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak terencana sehingga berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Mengapa terjadi demikian? Karena mereka kurang berdaya atau kurang memahami mengenai lingkungan hidup itu sendiri. Mereka hanya berorientasi kepada hasil dari eksploitasi itu sendiri, tidak pada prosesnya. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua, apakah penegakan hukum lingkungan sudah berlangsung baik? Menurut saya belum. Mengapa? Karena saat ini masih banyak terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Dan aturan-aturan yang ada hanyalah merupakan salah satu dari sekian aspek untuk mencapai penegakan hukum yang baik. Aspek-aspek lainnya antara lain seperti penegak hukum itu sendiri, para pelaksana aturan dalam hal ini pemerintah, serta masyarakat mempunyai perannya masing-masing untuk mencapai penegakan hukum yang baik. Walaupun tidak bisa dipungkiri dalam setiap aspek tersebut terdapat permasalahannya masing-masing. Seperti dalam hal aturan, sering ada aturan yang terlalu banyak sehingga tumpang tindih dan berakibat pada ketidakpastian hukum. Berikutnya juga berkaitan dengan penegak hukum itu sendiri yang kadang kurang berdaya atau kurang kredibel sehingga pengimplementasian aturan-aturan tidak dapat berlangsung dengan baik. Berikutnya juga berkaitan dengan pemerintah yang kadang menerapkan kebijakan yang tidak transparan atau tidak pro lingkungan hidup sehingga masyarakat menjadi kurang berdaya atau tidak peduli terhadap lingkungan hidup itu. Jadi dibutuhkan sinergitas dari setiap aspek yang ada untuk sama-sama mencapai penegakan hukum yang baik. Jawaban untuk pertanyaan yang ketiga, ada banyak faktor yang menyebabkan hal seperti kasus dalam soal terjadi. Antara lain, pemerintah selaku pengambil keputusan dan penegak hukum yang mana mereka belum memahami dengan baik mengenai lingkungan hidup sehingga pengimplementasian aturan-aturan mengenai lingkungan hidup tidak dapat berlangsung dengan baik. Bahwasanya hak atas lingkungan hidup yang baik serta berhak untuk tidak dituntut jika memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat itu telah ada dan dijamin dalam konstitusi dan juga aturan-aturan dalam bidang lingkungan hidup. Jadi, bagaimana pemerintah dan penegak hukum memaknai mengenai hak-hak dalam bidang lingkungan hidup serta aturan-aturan lainnya dalam bidang lingkungan hidup merupakan hal yang fundamental bagi kita masyarakat untuk mencapai keadilan dalam bidang lingkungan hidup. Mengenai alternatif lain,
menurut saya itu kembali lagi kepada pemerintah, bagaimana pemerintah bisa menciptakan restoratif justice atau keadilan yang menguntungkan dua pihak yang pro terhadap lingkungan hidup, sehingga kejadian seperti kasus nomor 3 ini, yaitu saling lapor-melapor, tidak terjadi lagi. Karena seperti perusahaan dan juga masyarakat dapat memahami bahwa pentingnya lingkungan hidup itu bukan hanya bagi generasi sekarang, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Jawaban untuk pertanyaan nomor 4, apa yang harus dilakukan? Ya menurut saya tentu harus menunda pembangunan atau kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan wilayah itu. Karena seperti yang kita ketahui, AMDAL merupakan prasyarat layak tidaknya suatu kegiatan atau usaha dilaksanakan. Tetapi bagaimana perusahaan dapat melaksanakan atau patuh terhadap aturan, itu juga berkaitan dengan pemerintah dan penegak hukum. Bagaimana mereka tetap adil, berintegritas dalam mengimplementasikan aturan-aturan yang ada. Dan merujuk seperti pada kasus dalam pertanyaan nomor 4 ini, tentu pengelolaan limbah B3 ini sangat berbahaya bagi lingkungan hidup, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya. Maka dari itu, untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi, tentu dibutuhkan sinergitas dari kita semua sebagai masyarakat untuk mengawasi penegak hukum dan juga pemerintah selaku pengambil keputusan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan lestari, bukan untuk kita saat ini tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Jawaban untuk pertanyaan nomor 5, strict liability atau tanggung jawab langsung merupakan salah satu prinsip dalam penegakan hukum lingkungan yang bermakna atau mengisyaratkan mengenai tanggung jawab langsung si perusak lingkungan atau si penghasil limbah terhadap kerusakan lingkungan yang dihasilkannya tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Prinsip strict liability ini merupakan acuan untuk pembebanan pembayaran ganti rugi oleh si penghasil limbah atau si perusak lingkungan. Prinsip strict liability ini juga merupakan ketentuan khusus dalam hal perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Jawaban untuk pertanyaan nomor 6, prinsip pencegahan dini atau precautionary principle merupakan salah satu prinsip dalam hukum lingkungan yang mensyaratkan bahwa tindakan prevensi atau penanggulangan haruslah dilakukan tanpa perlu menunggu pembuktian ilmiah mengenai dampak buruk yang akan ditimbulkan dari suatu aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Yang artinya bahwa tindakan prevensi atau penanggulangan tidak bergantung dari pembuktian atau pendasaran mengenai dampak buruk terhadap lingkungan yang akan ditimbulkan nantinya. Dan ada 3 acuan yang dijadikan dasar untuk mengaplikasikan precautionary principle ini. Yang pertama, adanya ancaman serius terhadap lingkungan hidup yang tidak dapat dipulihkan. Misalnya yang dapat mengancam kehidupan antar generasi dan juga berdampak terhadap tidak adanya substitusi atau pengganti dari sumber daya alam yang digunakan. Yang kedua, ketidakpastian ilmiah, bahwa tidak dapat dipastikannya dampak buruk yang akan ditimbulkan dari suatu aktivitas dalam bidang lingkungan hidup. Yang ketiga, ikhtiar prevensional atau berkaitan juga dengan prinsip pencegahan dalam bidang efektivitas biaya-biaya yang akan dikeluarkan.